Perfeksionisme seringkali dianggap sebagai salah satu kepribadian yang baik, bahkan lebih menunjang kesuksesan. Di dalam beberapa interview kerja, seseorang ingin menampilkan sifat perfeksionisme tersebut karena dianggap lebih memiliki peluang untuk diterima di dalam pekerjaan tersebut. Tapi faktanya, apakah benar sifat perfeksionisme tersebut selalu berdampak baik di dalam kehidupan kita? Melalui video ini, aku akan bagikan 4 bahaya perfeksionisme. Tidak menikmati hidup. Orang dengan ciri-ciri perfeksionisme cenderung memiliki standar yang sangat tinggi, bahkan terkadang tidak realistis. Mereka akan sangat kecewa jika goals yang mereka miliki tidak dapat tercapai sepenuhnya. Sekalipun sudah sebagian besar goals tercapai, mereka akan cenderung melihat kepada hal yang kurang dan menyesali hal tersebut. Akhirnya, sulit sekali untuk merasa bahagia atau menikmati kehidupan sebelum goals mereka semuanya tercapai. Padahal terkadang goals tersebut mungkin saja unrealistis. Selain itu, mereka juga cenderung banyak mengkritisi diri mereka sendiri, merasa cemas terhadap masa depan, sehingga sekali lagi kurang bisa menikmati momen-momen bahagia yang sedang dijalani saat ini. Karena fokusnya pada kekhawatiran masa depan, takut jika ada hal-hal yang tidak berjalan sesuai rencana mereka, takut jika ada hal-hal yang gagal ataupun tidak sempurna. Lagi-lagi sulit untuk menikmati hidup. Bahkan yang paling bahaya, orang dengan ciri perfeksionisme ini sekalipun sudah merasakan atau mencapai keberhasilan, lagi-lagi mereka akan cenderung melihat pada satu kekurangan yang mungkin masih ada di sana. Akhirnya mereka cenderung menyesali atau lebih melihat kepada kekurangan dibanding keberhasilan yang sudah dicapai. Ada-ada saja hal yang masih belum sempurna dan akhirnya kembali disesali. Wah, jadi beban berat ya. Yang kedua, produktivitas menurun. Banyak orang berpikir dengan sifat perfeksionisme justru akan membuat orang lebih bersemangat bekerja atau lebih giat dalam mencapai goals atau target mereka. Nyatanya justru sebaliknya. Dengan sifat perfeksionisme ini terkadang kita terlalu memberikan beban yang sangat besar baik terhadap fisik ataupun tekanan mental kita. Akibatnya terlalu banyak tekanan mental, justru produktivitas bisa jadi menurun. Mereka cenderung terlalu berfokus pada hasil yang harus dicapai sehingga kurang memperhatikan emosi-emosi positif yang seharusnya bisa mendukung kinerja ataupun semangat mereka dalam mencapai hal tersebut. Orang dengan sifat perfeksionisme seringkali terlalu banyak berpikir sebelum memulai sesuatu, atau bisa dikatakan sulit untuk memulai sesuatu karena berharap sesuatu menjadi sempurna sebelum memulainya. Alih-alih daripada memulai, akhirnya tidak pernah memulai. Bukan hanya itu, mereka juga cenderung menunda-nunda pekerjaan. Kenapa? Karena di dalam pekerjaan selalu menemukan celah untuk bisa diperbaiki. Jadi akhirnya justru tidak kunjung selesai. Ada banyak peneliti yang mengatakan orang dengan sifat perfeksionisme yang terlalu tinggi akhirnya lebih banyak gagal untuk menyelesaikan pekerjaan mereka, atau mungkin menunjukkan hasil pekerjaan yang jauh lebih sedikit daripada target atau potensi yang seharusnya bisa mereka lakukan. Yang ketiga, mengalami gangguan kesehatan mental. Orang dengan sifat perfeksionisme cenderung memiliki rasa cemas yang terlalu tinggi. Sekali lagi, cemas terhadap masa depan atau cemas jika segala sesuatu tidak berjalan sesuai dengan keinginan mereka. Akibatnya hal ini bisa berdampak pada banyak gangguan kesehatan mental, seperti stres yang berlebihan dan akhirnya berujung depresi. Gangguan tidur atau insomnia yang akhirnya bisa berakibat pada gangguan kesehatan fisik, seperti badan terasa sakit, sulit merasa fresh sepanjang hari, atau mungkin merasa lelah sepanjang hari. Hal ini juga bisa membuat seseorang menjadi lebih mudah frustasi, lebih mudah marah, anhedonia atau sulit merasa bahagia, dan disforia atau sulit merasa puas terhadap sesuatu yang sudah dicapai atau mereka miliki. Yang keempat, kesulitan untuk membina hubungan jangka panjang yang harmonis dengan orang lain. Orang dengan kecenderungan perfeksionisme seringkali berusaha untuk mengontrol orang lain, berusaha membuat perilaku orang lain sesuai dengan apa yang dia inginkan. Hal ini bisa membuat orang di sekelilingnya merasa kurang nyaman ya my friend, atau mereka juga lebih banyak mengkritik dan menuntut. Karena sekali lagi, sifat perfeksionis ini seringkali bukan hanya mereka terapkan terhadap diri mereka sendiri, tapi juga berusaha mereka terapkan terhadap orang lain. Standar yang tinggi bahkan bisa dikatakan saklek. Hal ini bisa membuat orang-orang sekelilingnya merasa tertekan, bahkan merasa tidak bisa untuk memuaskan keinginannya. Akhirnya hubungan bisa jadi kurang harmonis.
Hal lain yang membuat seorang perfeksionisme sulit membina hubungan jangka panjang karena mereka cenderung terlalu berfokus pada goals atau impian mereka, cenderung mengabaikan relasi atau hubungan sosial dengan orang-orang sekeliling. Itu tadi 4 bahaya perfeksionisme. Kira-kira kamu pernah mengalami salah satu di antaranya nggak, my friend? Hati-hati ya, jika diteruskan itu bisa membuat hidupmu tidak bahagia, bahkan mengalami berbagai gangguan kesehatan mental seperti yang aku sebutkan di atas tadi. So, be happy, enjoy, dan tetap lakukan bagianmu yang terbaik. Thank you my friend buat yang sudah bergabung di channel Ayu Wulandari. Pastikan terus support channel ini dengan cara like, comment, and share ke sebanyak mungkin teman kamu. Dan yang paling penting, subscribe. Nyalakan juga tombol loncengnya ya. Mari berbagi kebaikan dan enjoy your life.